Shalom saudara semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita. Hari ini kita mulai seri yang baru, yaitu One Thing. Dan yang pertama kita akan melihat adalah One Thing is necessary. Satu hal yang penting, saudari, agar tujuan kita adalah begini, saudara. Tuhan mau bikin kita jadi melihat dengan clear, jernih. One Thing ini ada 5, tetapi ketika pakai kata One Thing, kita seperti diingatkan bahwa ikut Tuhan itu nggak susah kok, gitu ya. Tapi ikut dunia justru lebih susah. Kan bukankah kita ini manusia baru, ya, ciptaan baru. Nah, ciptaan baru itu ya adalah sesuatu yang naturalnya dengan roh dari Tuhan, sehingga ikut dari Tuhan adalah menjadi natural kita, mudah istilahnya, ya. Oke, tujuan semuanya adalah supaya kita bisa mempercayai Tuhan dalam setiap waktu. Ini ya. Yuk kita mulai aja. Kita ingat juga bahwa, maaf saya ilangin dulu ini. Oke, saudara-saudari, sebelum kita membahas ini adalah supaya kita melihat latar belakangnya. Sebelum itu saya mau kupas dulu tentang Alkitab Bible. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita bisa melihat di dalam cara lihat yang sama dan yang benar. Alkitab adalah tulisan yang menyingkapkan tentang Tuhan, Allah pencipta kita yang diciptakan. Kita nggak kenal dia, kecuali dia yang memperkenalkan, dan oleh sebab itulah Alkitab adalah menceritakan tentang siapa Tuhan, saudari. Ya, dan siapa yang sampaikan? Tuhan, walaupun ya dipakai orang-orang lain, melalui orang-orang, manusia-manusia yang dipakai Tuhan, tetapi ditulis dan diberikan, istilahnya ditulis atau diberikan oleh Tuhan sendiri, saudari. Dan ini diperjelas ketika perkataan Yesus di dalam Lukas 24 ayat 27, setelah Yesus bangkit, lalu ketika berjalan di Emmaus, ada 2 orang murid yang nggak mengerti, sehingga mereka murung, mereka nggak mengerti tentang terjadi, tetapi Yesus katakan, iya, yaitu Kristus Yesus, menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Dianya ini adalah Yesus Kristus. Dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa, 5 kitab yang pertama, Pentakluk, dan segala kitab nabi-nabi. Jadi kitab Musa itu bukan bicara tentang Musa, tapi tentang Kristus. Apa yang ditulis Daud dalam Mazmur adalah tentang Kristus. Jadi ketika kita baca Alkitab, harus kita melihat bahwa ini adalah tentang Kristus Yesus, tokoh sentralnya. Walaupun melalui kehidupan tokoh-tokoh teladan yang ada di Alkitab, Abraham, Musa, Daud, semua, Ruth, ya. Nah, itu hanya tokoh yang dipakai, tetapi di balik itu adalah untuk menunjukkan siapa Allah kita. Tujuannya Alkitab adalah satu-satunya Allah menulis supaya kita mengenal dia, saudara-saudari, mengenal Allah yang benar. Kemudian ketika Yesus datang, Yesus memberikan contoh teladan, sehingga dia pakai Alkitab, dia juga genapin dalam perjanjian baru, sehingga akhirnya kita bertumbuh menjadi serupa Kristus. Ingat, kata kuncinya bertumbuh, bukannya tiba-tiba. Anda dan saya baca firman, tujuannya bukan cari janji-janjinya doang, tetapi bagaimana memberi diri supaya kita diubahkan oleh firman itu dengan mengenal Allah yang benar. Sebab itulah banyak orang percaya bahwa hari-hari ini ketika baca firman Tuhan, mereka fokus kepada yang lain. Sedangkan ini, saudara, ketika kita terima Yesus, kita kan memberikan hidup yang kekal. Tapi perkataan Yesus tentang hidup kekal dalam Yohanes 17 ayat 3 katakan, inilah hidup kekal, mengenal engkau. Mengenal siapa? Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Apa yang kita bisa belajar dari Yesus Kristus? Ini adalah teladan sempurna. Jadi artinya kita harus menjadi serupa, bukan perbuatannya, tapi hati, keinginan, kehendak kita, roh kita juga seperti itu. Tujuannya jiwa kita menjadi serupa dengan Kristus. Otoritas kita pun juga bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Ini maknanya mengenal. Inilah makna hidup kekal. Oleh sebab itu, Anda dan saya sudah menerima hidup kekal. Kenapa? Hidup yang kekal adalah ketika Yesus tinggal di dalam kita, kita di dalam Kristus. Tujuannya adalah apa? Kita mengenal Allah yang benar. Kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, saudari, hidup yang kekal bukan tentang sekedar waktu yang lama, tetapi kita mengenal Allah yang benar dan akhirnya jadi serupa dengan Kristus. Dari sinilah kita tahu bahwa
jangan sekedar pola pikir kita, karena hari-hari ini banyak orang percaya baca Alkitab cari janji doang. Nggak salah, ada janjinya, tetapi kenalilah Tuhan dalam janjinya. Contohnya, dia katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, membiarkan dan meninggalkan engkau. Kita jangan hanya sekedar kutip dan bilang, Tuhan, kau nggak akan tinggalkan aku kan Tuhan, kau udah janjikan Tuhan. Nah, Anda mulai melihat Tuhan, luar biasa janjimu. Engkau Allah yang setia, dan engkau kalau memberi bukan main, engkau memberikan dirimu sehingga engkau nggak pernah tinggalin aku, buktinya engkau berikan Roh Kudus. Nah, itu kita kenal Tuhan dari janjinya. Tuhan, engkau akan mencukupi kebutuhan kekayaan kemuliaannya. Kita jangan terus ngeyel Tuhan. Tuhan kan janji begini, Tuhan kan Tuhan janji begini. Tuhan, wah Tuhan luar biasa ya. Engkau Allah yang pemilik bumi dan surga, sehingga engkau mencukupi aku bukan berdasarkan keadaan di dunia. Nah, karena engkau pemilik bumi dan surga yang kelihatan dan tak kelihatan. Nah, kita mulai mengenal Tuhan. Ketika kita hanya fokus pada janjinya, kalau janji itu belum segera digenapi, kita mungkin akan jadi lemah. Tapi ketika kita mengenal Tuhan dari janji-janjinya, walaupun belum digenapi, kita akan semakin kuat. Ya, tadi sehari ingat beda, renungkan itu. Jangan sekedar cari janji Tuhan, namun kenali Tuhan dalam janji-janjinya. Kemudian, yang saya tulis ini, jangan sekedar mau menikmati berkat Tuhan, tapi juga berikan diri kita diubahkan oleh firman Tuhan. Dunia hari ini fokus pada bagaimana menikmati. Salah nggak? Ya, saudara-saudari, Tuhan mau memberikan untuk kita nikmatin. Tetapi ketika kita fokus pada menikmati aja, kita nggak tahu tujuan daripada kebaikan Tuhan adalah kita kagum, kita hormat, dan akhirnya kita submit, kita tunduk, memberikan diri untuk diubahkan kebenaran firman. Jadi ketika kita berubah, bukan karena takut dihukum, takut nggak diberkati, tetapi kita diubahkan karena kagum sama Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Tuhan mau Anda sadar bahwa bukan karena ketakutan. Kalau ketakutan, kita takut dihukum, tapi Tuhan nggak mau. Tuhan mau kita sadar Dia sangat mengasihi, Dia sangat luar biasa, sehingga kita kagum, dan akhirnya kita mau diubahkan dengan sukarela. Saudara ya, jadi kita sepakatkan tentang hal ini. Alkitab adalah tentang Tuhan. Nah, sekarang baru kita lihat satu hal yang penting. Ini tentang Maria Marta. Satu ketika dalam Lukas 10 ayat 38, Yesus berjalan dengan murid-muridnya lalu mampir ke sebuah kampung yang dimana Marta dan Maria tinggal. Dia mampir. Lalu disitulah Marta punya saudara yang bernama Maria. Ketika Tuhan hadir, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk melayani. Lalu dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia bantu aku. Lalu Tuhan ngomong apa? Ayat 41 dan 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan tidak akan diambil daripadanya. Saudara, inilah pernyataan satu saja yang perlu. One thing is necessary. Bahasa Inggrisnya, saya terjemahkan bebasnya, satu hal yang paling penting. Ya, saudara, yang paling penting. Itu dia. Apa itu? Nah, untuk mengerti itu, ya, tadi kita melihat dulu, ya, bahwa Alkitab bukan tentang manusia, bukan tentang Maria, tentang Marta. Tuhan pakai mereka untuk menyatakan tentang isi hati Tuhan, kerinduan Tuhan, tentang pribadi Dia. Nah, jadi kita melihat dulu di sini, ya, bahwa Maria dan Marta dan Maria, kedua-duanya itu memberikan waktu mereka bagi Tuhan Yesus. Karena banyak orang yang terus menjelekkan, Marta itu selalu pusing, banyak bekerja sana sini. Kayak Maria aja duduk di kaki Yesus. Sehingga saudara, kalau di gereja nggak ada orang yang bekerja, berantakan, nggak jalan. Kalau nggak ada orang yang bekerja untuk pelayanan, nggak jalan. Yang penting kayak Maria aja duduk di kaki Yesus, itu berdoa dan baca firman. Saudara, bukan tentang hanya aktivitasnya, karena aktivitas bisa banyak macam.
Dan Marta dua-duanya memberikan waktu sungguh-sungguh untuk menghormati Tuhan kok. Marta dengan segala hal juga mau menghormati Tuhan, dan Maria pun duduk di kaki dengan menghormati Tuhan. Seperti apa dong? Nah, saudara, Anda harus tahu dulu kebudayaan saat itu. Di dalam Lukas 10:39 dikatakan Maria duduk dekat kaki Tuhan. Istilah, ya saudara, sit at the feet, itu ya, duduk dekat kaki, itu dalam kebudayaan Yahudi saat itu bicara tentang pemuritan, saudara-saudari. Duduk dekat kaki dibicara discipleship, murid. Contohnya Anda melihat dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 3 ketika Paulus menerangkan diri dia. Saya pakai bahasa Inggrisnya karena ini yang diperlihatkan dan ini sama dengan tadi duduk dekat kaki. Paulus katakan bahwa saya sungguh-sungguh orang Yahudi, lahir dari Tarsus, kota Silisia. Tetapi dibesarkan di kota ini, in this city, at the feet of Gamaliel. Gamaliel ini guru dia. Di kaki, jadi dia bilang dia dibesarkan di kota ini di kaki. Istilah di kaki ini sebagai murid Gamaliel. Ya, jadi duduk dekat kaki Gamaliel, selalu kata-kata terjemahan bebasnya. Artinya saya duduk sebagai murid, saya adalah murid Gamaliel. Jadi Tuhan mau ngomong nih bahwa bukannya Marta nggak dibutuhkan, tetapi yang pertama dulu yang harus dilakukan adalah discipleship. Banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini terima Yesus tetapi nggak mau dimuridkan. Salah seorang murid harus dalam masa itu, ingat ya masa itu ya, yang memiliki sikap apa? Paling penting bagi murid adalah menerima dari gurunya. Menerima dulu. Ya. Jadi, apakah Marta nggak dibutuhkan? Butuh, tetapi yang datang duluan harus menerima dulu dari Yesus. Buktinya apa? Buktinya begini, firman Tuhan dalam 1 Yohanes katakan, kita bisa mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengampuni orang lain karena kita sudah diampunin. Kita terima dulu pengampunan. Kita terima dulu dikasih Allah, baru kita bisa mengasihi balik. Ya, jadi Tuhan mau kasih tahu kepada kita bahwa bagian yang paling penting adalah lewat Maria ini duduk di kaki Yesus adalah kita memiliki hati untuk dimuridkan, artinya untuk menerima segala sesuatu dari Tuhan, baik itu juga pengajarannya, semua banyak hal ya. Nah sekarang kita mau tahu nih, apa sih yang diterima, yang paling penting yang Tuhan berikan buat kita ini, gitu ya, yang paling penting kita terima dari Tuhan ini ya, karena ini tentang Tuhan, saudara-saudari ya. Karena Alkitab menuliskan tentang Tuhan, maka satu hal yang paling penting tentang Tuhan ataupun dari Tuhan, ya, dari Tuhan, tentang Tuhan juga boleh, ya. Nah kita melihat, ya, melihatnya dari mana? Dari kejadian yang terjadi setelah itu. Suatu ketika Lazarus, saudara dari Maria dan Marta, sakit parah, saat itu belum meninggal, lalu, ya, Anda tahu kan Lazarus dibangkitkan dalam Yohanes 11, dikirimlah berita itu oleh siapa? Maria dan Marta. Dan apa beritanya? Dalam Yohanes 11 ayat 3 dikatakan, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Perkataan siapa ini? Maria dan Marta. Karena mereka kan tahu bahwa Yesus kenal mereka, kenal dekat. Kan bisa aja mereka bilang, Tuhan, Lazarus saudaraku sakit. Tetapi mereka bilang, dia yang engkau kasihi sakit. Kenapa? Saya percaya ketika mereka sebelum ketemu dengan Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus mengatakan dari dalam Lukas 10, Tuhan Yesus terangin kemudian kepada Maria dan Marta, kepada Marta khususnya, tentang pemberian Tuhan yang terbesar adalah kasih Allah. Oleh sebab itu sangat berkesan sama mereka, baik Marta dan Maria, sehingga mereka sadari bahwa itu luar biasa dampaknya. Ya, mereka kirim berita dia yang kau kasihi, karena berita tentang kasih Allah. Mereka diberikan, dicurahkan, sehingga kita menerima kasih Allah. Itu membekas sekali sama mereka. Jadi dengan kata lain, satu hal yang paling penting, yang kita perlu tahu, adalah Allah begitu mengasihi kita. Kita sudah dikasihi, oleh sebab kita terima. Kita terima. Itu, saudara. Jadi, hari-hari ini banyak orang nggak menyadari tentang kasih Allah. Mereka tahu lah kata-katanya sih boleh secara legal, secara hukum atau secara pernyataan-pernyataan mereka
Ya kita tahu Allah begitu ngasih, tetapi secara fakta kita tidak hidup dengan sikap yang dikasih Allah. Nah, kita melihat nih, bagaimana Pak? Marta memperlihatkan itu, ya. Kasih Allah itu luar biasa loh, saudara. Tuhan Yesus, Allah selalu memberi yang terbesar, terbaik. Dan yang terbaik dalam 1 Korintus 13 itu ayat 13 dikatakan, dan yang paling besar di antara iman, pengharapan, kasih adalah kasih. Allah selalu memberikan pemberian yang terbaik, yang terbesar, dan itu kasih Allah. Satu hal yang paling penting yang harus kita tahu adalah kasih Allah, pemberian terbesar. Karena oleh kasih Allah itu juga kita diberikan, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga diberikan putra yang tunggal supaya kita diselamatkan. Kita diselamatkan bukan karena seruan doa kita yang begitu besar, enggak, karena kasih Allah yang begitu besar. Baru kita dapat keselamatan, baru kita jadi anak Allah. Itu dimulai semua oleh karena kasih Allah. Itulah mengapa itu menjadi penting. Oleh sebab itulah kita jangan hanya sekedar tahu tentang kasih Allah, tahu Allah mengasihi kita, tapi nggak pernah ngalamin. Harus pernah mengalami. Bagaimana mengalaminya? Duduk di kaki Tuhan artinya izinkan firman Tuhan memenuhi kita. Jangan pakai patokan bahwa kita dikasih Allah dengan perasaan, tetapi apa yang ditulis oleh firman. Ketika Anda baca firman, jangan sekedar baca, waduh ini bahaya, ini dihukum kita sana sini, tetapi kita mulai melihat bahwa Allah begitu mengasihi, kita melihat kasihnya. Saudari, ya, banyak sekali kita bisa kupas, tapi nanti, ya, bahkan, saudari, ketika Tuhan kasih larangan, bukan fokus pada hukumnya, tetapi ini karena Allah mengasihi kita. Anda sebagai orang tua kasih larangan kepada anak Anda yang baru 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Tujuannya bukan untuk menghukum, tujuannya karena Anda dan saya mengasihi, sebagai orang tua mengasihi. Nggak mau mereka celaka, berbahaya, dan tidak menjadi orang yang capable gitu ya. Itu dia. Jangan jadi takut mau dihukum Tuhan. Enggak, saudara. Ngelihatnya Tuhan mengasihi, maka dia kasih aturan-aturan supaya kita nggak bahaya gitu, saudara ya, saudari. Oke, nah jadi sekarang kita nggak lihat ini, banyak orang percaya belum, dia tahu tapi belum mengalami. Contohnya seperti Marta, saudari. Marta tidak menyadari kasih Allah. Hasilnya apa? Khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Inilah, itulah. Tapi satu hal aja. Jadi gampang kan? Tahu, yang ikut Tuhan hanya tahu satu hal, Allah begitu mengasihi. Itu mulai di situ dulu. Bukan arti yang lain nggak penting. Sama, Marta butuh, tapi kita harus mulai sikap seperti Maria dulu. Yaitu menerima dulu. Nanti baru kita bisa memberi. Baru bisa mengasihi Tuhan. Terima dulu kasih Allah. Kalau kita akan khawatir dan menyusahkan dengan banyak hal. Nah, saudara, ketika kita tidak mencari kasih Allah, maka seperti yang dibilang oleh Marta di ayat 40, dia deketin Yesus berkata, Tuhan, Engkau tidak peduli kalau saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruh dia bantu aku. Sudah, ini memperlihatkan bahasa Inggris 5D. Pertama, Tuhan, Engkau tidak peduli ya. Nah, dia ini menunjukkan disbelief. Nggak yakin bahwa Allah itu dengar dia. Nggak yakin kita akan jadi sikap, ya Tuhan dengar nggak doa saya? Aduh, Tuhan sayang saya nggak? Nah, sudah sikap-sikap ini adalah sikap orang yang nggak menyadari kasih Allah. Disbelief, nggak terlalu yakin, nggak terlalu percaya dia penting, dia berarti. Ini, ya. Lalu kemudian dia katakan bahwa saudaraku membiarkan, atau saudari ya, karena wanita, saudariku membiarkan aku melayani seorang diri. Saudari, perkataan Marta ini sangat apa ya, saya katakan rude, kasar. Kan dia bisa ngomong, kalau Anda bilang, ketika Anda bilang itu orang di luar, orang gitu ya, padahal Anda tahu namanya, teman dekat, itu Anda kasar, nggak menghormati dia. Ketika Marta ngomong saudaraku, dia bukan bilang Maria, lalu dia bisa bilang Maria kan. Ini sesungguhnya suatu hal yang memperlihatkan dismissive, nggak sopan, rude, saudara-saudari. Rude itu kasar gitu ya. Jadi memperlihatkan ini sedang nggak suka nih gitu ya. Ini orang-orang yang nggak dikasih Allah itu kadang
tidak ramah dengan orang, bukan ramah sekedar perbuatan di hatinya, gitu ya. Kemudian dikatakan membiarkan aku melayani seorang diri. Anda mulai merasa defensif, merasa nggak adil. Ini nggak adil nih, nggak apa-apa semua. Anda merasa nggak adil. Kok nggak dapat seperti dia? Kok saya nggak? Kok dia begitu diberkati Tuhan? Kok saya begini? Anda mulai merasa nggak adil. Itu sifat defensif, itu karena kita nggak menyadari tentang, nggak mengenal kasih Allah. Lalu kemudian juga suruh dia bantu aku Tuhan. Lah ampun, itu namanya demand. Artinya menuntut, saudara-saudari. Mau atur Tuhan. Tuhan kasih ini dong. Tuhan berikan ini dong. Tuhan izinkan aku. Bilangnya sih izinkan, tapi sesungguhnya nggak sedang ngatur. Orang yang nggak kenal kasih Tuhan, dia mau ngatur karena dia merasa nggak nyaman kalau Tuhan yang ngatur. Tapi kalau orang yang tahu kasih Tuhan, dia sangat mengasihi saya, kalau diatur pasti yang terbaik, lebih baik dari segalanya. Apakah kita nggak perlu minta? Oke, boleh, kita perlu minta. Karena kita kan makhluk yang diberikan keinginan oleh Tuhan, yang diberikan juga Tuhan hasrat, juga pengetahuan ataupun juga kecerdasan. Jadi kita bisa pakai untuk ngomong ke Tuhan, tetapi tetap di dalam hati kita tahu bahwa Tuhan kau lebih tahu, kau sangat mengasihi. Kalau kau berikan berbeda ataupun cara yang berbeda, waktu yang berbeda, aku tahu bahwa itu yang terbaik. Jadi bukan demand, malah bersyukur nama Tuhan. Dan semua ini, saudara, adalah menunjukkan putus asa, desperation. Saudara Anda melihat bahwa orang-orang yang tidak menyadari kasih Allah akan mudah memperlihatkan ini. Tetapi orang-orang yang mengenal kasih Allah, dia akan semakin bertambah yakin, Allah yang mengasihi nggak mungkin meninggalkan aku. Allah nggak mungkin nggak peduli sama aku. Kenapa? Karena dia begitu mengasihi aku. Karena kasihnya aku begitu peduli. Dan dia juga akan mencintai, menghargai, nggak ngiri dengan keberhasilan orang. Jadi dia merasa, life is good, life is fair. Bukan dia, Anda tahu tentang kasih, manifestasi kasih. Kasih itu tidak jealous, ya. Sehingga orang jealous, Allah merasa nggak adil. Dan akhirnya orang mengasihi Allah, dia izinkan Tuhan atur. Dia minta sih, tapi kalau nggak terjadi, nggak apa-apa. Dia tetap tenang, karena Tuhan pasti atur yang terbaik. Lalu dia nggak akan putus asa, tapi penuh dengan pengharapan. Ya, sebab pengharapan di dalam Allah tidak akan mengecewakan. Karena kasih Allah sudah dicurahkan, Roh Kudus sudah diberikan pada kita. Semua karena kasih. Aman, saudara-saudari, coba kita renungkan, dan biarlah itu walaupun mungkin simple, sederhana, tetapi biar itu berbunga-bunga di hati kita, karena kita dikasihi Tuhan dengan luar biasa, dengan kasih yang kekal, kasih yang terbesar, kasih yang terindah, termulia. Haleluya. Amin.